Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Prasetya Putra dengan NIM 2424101093. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek yang sudah saya buat berupa web yang bernama Toko Manager. Nah, di sini di aplikasi ini dibangun dengan framework Laravel dan menggunakan arsitektur MVC. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan di Roots Web PHP. Nah, di action buka file Roots Web PHP ini, di sini itu pertama nih kita akan mulai dari root yang dimana dia itu bertugas untuk mengatur URL yang akan larinya kemana. Nah, bisa dilihat di sini saya mendefinisikan ada dashboard pengelolaan, lalu profil, dan semua saya arahkan ke pet controller agar logikanya itu bisa tersampaikan atau enggak agar logikanya itu bisa terpusat kayak gitu. Baik, di selain pet controller ini di web PHP ini itu di sini ada login, ada name login, terus login post sama logout. Terus di halaman yang dibutuhkan autentikasi itu ada dashboard pengelolaan sama profil. Baik, yang selanjutnya lanjut ke back controller. Nah, di sini ini adalah otak dari aplikasi saya yang dimana ada semua data yang dapat diproses pada fungsi dashboard itu saya menyiapkan data statistik seperti total produk lalu dan pendapatan, begitu juga di fungsi pengelolaan. Fungsi pengelolaan dashboard. Ini fungsi dashboard, lalu ini pengelolaan, lalu ada pendapatan. Nah, catatan penting, saat ini data saya masih menggunakan array sebagai simulasi. Jadi, meskipun belum ada database asli, aplikasi ini sudah bisa, aplikasi sih, web ini bisa menampilkan data dinamis ke layar. Nah, untuk keamanannya, saya juga menambahkan fungsi login post yang dimana menggunakan fitur out bawaan Laravel untuk memvalidasi user. Oke, login post. Nah, ini. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan di bagian, oh, kalau di pay controller ini ya seperti pada umumnya ada public function login, public function login post, lalu ada public function logout, dan public function dashboard, serta public function pengelolaan. Ini adalah otak aplikasinya. Lalu di layout template utama atau bisa dibilang bagian view di sini, ini di sini kita masuk ke bagian tampilan yang dimana saya menggunakan sistem templating agar tidak menulis kode yang sama dalam berulang kali. Nah, di file app.blade PHP ini saya mengatur kerangka dasar HTML yang dimana dimulai dari CSS dark mode yang saya buat custom hingga strukturnya itu sidebar. Lalu garis besarnya itu sidebar dan kerangka yang ada di sini, dan isinya itu akan berganti secara otomatis. Baik, untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah kode-kode warnanya. Itu ini. Nah,
seperti ini. Ini main konten, ini navbar, ini back konten, ini footer. Footernya di sini ada serak gini lah. Ini scroll bar, ini mobile, terus ya pada umumnya lah. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian komponen. Nah, di bagian komponen ini saya ada button blade PHP, lalu footer blade PHP, lalu ada navbar blade PHP. Oke, coba buka di navbar. Nah, di navbar ini saya memisahkan yang dimana kode di file layout itu tetap bersih. Dan di dalam layout tadi saya itu cukup memanggil dengan perintah include komponen navbar. Bentar saya cari. Include komponen navbar. Ya, navbar. Nah, di sini membuat web ini itu sangat mudah jika dikelola yang dimana misal ada perubahan desain di suatu saat seperti itu. Selanjutnya, saya masuk ke ini button blade, button blade yang seperti ini, lalu di footer ya seperti ini untuk untuk tampilannya seperti ini. Lalu di blade directive ini itu saya bikin sedemikian rupa, kembali lagi aja di navbar. Nah, di sini ini um, itu refresh, itu refresh. Yes. Oke, seperti ini. Lanjutnya ke bagian sini. Nah, di sini ini sekarang saya akan menjelaskan Black Directions Directives, yaitu syntax khusus Laravel yang membuat HTML saya ini menjadi cerdas. Nah, di sini ada tiga bagian utama yang saya gunakan. Mana ada inherit. Terus, nah, di sini tiga bagian yang saya gunakan itu ada templating atau inheritance, yang dimana di setiap halaman fungsinya itu mewarisi kerangka utama. Jadi saya ini tidak perlu menulis ketika mengulang kode sedebar atau navbar di setiap file. Lalu ada section atau konten yang dimana bertugas mengisi slot kosong yang sudah saya siapkan di layout utama menggunakan perintah YELD. Oke, selanjutnya ada di bagian logika kondisional. Nah, di logika kondisional ini, di bagian navbar saya menggunakan CSRF, yang dimana itu adalah bagian direktif dan wajib berada di Laravel, yang dimana untuk keamanan form agar terhindar dari serangan cross-site request forgery. Nah, saya juga menggunakan
IF untuk menggunakan status login sehingga tombol logout itu hanya muncul jika user memang sudah terautentikasi seperti itu. Selanjutnya ada di bagian data display. Data display ini menampilkan data dari controller yang dimana menggunakan double curly brace variable atau syntax yang dimana tugasnya itu otomatis menjalankan fungsi HTML special charge secara aman sehingga aplikasi ini atau enggak website ini itu terhindar dari serangan script injection. Maaf, saya agak lupa untuk letak-letaknya itu di mana. Lalu penjelasan yang saya sampaikan selanjutnya itu ada di summary atau enggak alur data secara keseluruhan. Back controller, back controller. Nah, di sini. Nah, di bagian ini itu sebagai penutup bagian struktur yang dimana di sini tuh ada request, terus handling, lalu processing dan rendering. Baik, saya akan cari dulu. Request, proses, request handling, request session. Oke, ini. Nah, di request ini itu dimulai saat mengetik URL, misalnya dashboard kayak gitu. Itu permintaan ini dapat ditangkap oleh routersnya yang dimana ada di sini, di web PHP sini, ada di sini. Lalu di bagian handling itu rootnya itu memanggil metode dashboard yang ada di pack controller di sini. Lalu sedangkan di processing itu di dalam controller di sini itu ada semacam kayak data statistik seperti total produk dan pendapatan yang dimana kemudian itu dibungkus lalu dikirim ke view menggunakan view dan compact di sini. View dan compact di sini. Lalu bisa langsung saja ke saya langsung masuk ke websitenya aja saja. Oke. Ini seperti ini tampilannya. Coba saya untuk melakukan logout. Nah, sini saya coba admin deh. Admin at gmail.com. Lalu passwordnya 123456. Nah, ini untuk fitur lihat sandinya atau lihat passwordnya. Kalau saya masuk, oh iya, oke masuk. Lagi admin at gmail.com. Sandinya 123456 seperti ini. Nah, di sini di dashboard ini itu ada tiga fitur yaitu ada dashboard, lalu pengelolaan, lalu profile. Nah, di sini ya seperti ini tampilan dari saya. Untuk kesimpulannya itu di sini itu
eh saya dalam mengambilnya itu mengambil eh, project ini atau enggak mengambil tema ini itu berdasarkan referensi dari teman-teman saya di mana ada beberapa orang atau enggak ada beberapa teman-teman itu yang bingung tentang sistem manajemen atau enggak sistem informasi yang dimana bisa ada wadah atau enggak tempat untuk mendapatkan informasi atau enggak kategori-kategori setiap barang yang dibutuhkan. Nah, di sini saya tuh memasukkan barang-barang seperti anak-anak ilmu komputer ya, ada laptop, ada mouse, ada monitor, ada keyboard, lalu ada handset. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ketika ada penjelasan yang kurang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.